Kalau guratan itu mestinya material yang lebih keras daripada injektornya. Guratan pada injection, masa injection, injektor nggak mesin. Alatnya kan namanya injektor. Injection itu kan prosesnya. Ya. Nah, kalau korosi itu bisa disebabkan karena air. Kenapa kira-kira air itu bisa mengkorosi? Karena dapat ini Pak, terjadi oksidasi itu. Ya, oksidasi. Jadi air itu kan apa namanya, ada kandungan oksigennya kan, H2O. Nah, kan ada O-nya itu kan. Nah, kalau materialnya itu terkena itu bisa bereaksi, apalagi ini kan temperaturnya juga tinggi ya. Iya Pak. Karena itu dekat-dekat sama panas pembakarannya kan ya. Mesinnya apa, mesin untuk apa ini mesinnya? Ini engine ya? Iya, engine. Engine untuk gerain apa? Rubber tire gantry. Oh ya, nah itu kan panas juga. Ada panas itu kan dia mempercepat reaksi kan. Nah, di situ ada air yang punya kandungan O, kemudian material itu besi itu biasanya punya apa namanya, bisa bereaksi terhadap O menjadi oksida logam. Nah, oksida logam itu yang disebut sebagai karat. Kalau misalkan besi itu kan Fe. Tapi materialnya injektornya apa? Kalau aluminium kan oksida, aluminiumnya malah dia tambah memperkuat kan. Korosi aluminium itu tambah memperkuat. Pernah nggak Anda melihat komponen yang terbuat dari aluminium itu jadi keropos? Anda pernah ya? Aluminium itu oksidanya justru malah melindungi dia terhadap kerusakan. Beda sama kayak besi. Besi itu juga dia karena bersentuhan dengan udara O2 gitu ya, atau bersentuhan dengan air H2O gitu ya. Dia akan membentuk oksida logamnya, oksida Fe gitu ya. Nah, oksida Fe itu bentuknya dia rapuh. Jadi dia bisa mengelupas-ngelupas gitu. Sehingga dia tambah lama besinya akan habis. Besi, seng gitu seperti itu. Tapi kalau aluminium itu dia juga terbentuk oksida logamnya, oksida aluminiumnya itu. Tapi dia justru tambah kuat sehingga dia nggak akan keropos. Nah, ini injektornya itu terbuat dari apa? Nanti di konfirmasi ke sana ya. Injektornya terbuat dari apa? Kalau terbuat dari aluminium, mestinya dia korosinya nggak jadi hambatan. Tapi kalau aluminium itu dia nggak kuat dan nggak keras juga. Nah, karena nggak keras, dia bisa dengan mudah tergores tadi. Jadi guratan-guratannya itu bukan guratan karena korosi, tapi guratan-guratan karena proses abrasi, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang yang menyebabkan abrasi itu bagian apa dari penggunaan B30? Nah, itu nanti dikonfirmasi ke sana ya, ditanya lagi ya, supaya Anda punya gambaran penyebabnya apa gitu. Oke, silakan dilanjut. Kerusakan injektor.
kerusakannya kotornya. Ya bisa jadi karena itu tadi. Oke, kerusakan full pump. Nah, itu pompanya itu ya. Nah, pompanya juga karena sumbatan, menyumbat filter. Oke, nah itu ya itu sudah oke lah. Full pumpnya itu ya karena sumbatan ya, bukan karena tadi ya. Kalau injektor kan kerusakan kuratan itu. Oke, silakan dilanjut. Ya Pak. Terus setelah kerusakan alatnya nggak punya gambar ya? Kira-kira gambarnya kayak gimana sih? Gambar alatnya. Nah, nanti yang rusak itu di bagian mana gitu nggak ada? Gambar di mesinnya Pak? Atau iya. Gambar mesinnya, terus rusaknya biasanya ada di mana gitu. Kan tadi injektor, full pump. Nah, injektor itu di bagian mana di mesinnya, full pump itu di bagian mana di mesinnya gitu. Ada nggak? Belum ada Pak. Coba ditunjukkan. Ada gambar, cuman gambar filternya itu aja gitu Pak. Yang kotor terus jadi bersih. Oh enggak, dari gambar mesinnya itu yang biasa rusak di bagian mana ditunjukin gitu. Jadi kalau tadi kan ada injektornya, nah injektor itu posisinya di mana di mesin. Full pump posisinya di mana. Jadi yang biasa rusak itu ditunjukin di bagian sini dari gambar besar dari engine-nya itu gitu. Kemudian nanti baru ditunjukin injektornya itu rusaknya kayak begini gitu. Kemudian full pumpnya tadi tersumbat di filternya ya. Nah filternya itu jadinya kondisinya kayak gini kalau tersumbat, misalkan seperti itu. Aduh, nggak ada ya. Jadi gambar mesinnya itu nggak ada ya? Belum Pak, belum ada. Nah itu bisa ditambahin ya, dicatat ya. Iya Pak. Dicatat ya, yang kira-kira perlu tambahan apa gitu. Nah oke, jadi nanti setelah model-model kerusakan, sebelum model-model kerusakan mestinya ya gambar tadi, gambar mesinnya, terus yang sering rusak karena penggunaan B30 itu di daerah mana saja, kemudian kerusakannya modelnya kayak gimana, sama ditunjukin gambar kondisi rusaknya kayak gimana, begitu ya. Baik Pak. Oke, terus sekarang setelah tahu posisi perusahaan di mana, macam-macam rusaknya kayak gimana, terus cara mengatasinya gimana, prosedurnya gimana? Iya Pak, jadi selanjutnya itu karena tahu frekuensi penggantian filternya meningkat karena kerusakan-kerusakan tadi, itu akhirnya PT Bima itu ngadain program namanya flushing. Nah, flushing ini tuh kayak pembilasan proses pembersihan internal mesinnya itu menggunakan media pembersihnya. Media pembersihnya itu ditaruh di atasnya mobil truk, ada di bab 2. Jadi di situ nanti ada selangnya, terus nanti ada selang yang masuk ke tempat bahan bakar RTG-nya, terus nanti itu di flushing gitu. Jadi nanti keluarnya itu bahan bakarnya sudah bersih dan sedikit partikel kontaminan. Gimana? Flushingnya pakai apa? Pakai yang apa? Yang dibuat flushing itu apa? Itu Pak, alat yang ada di gambar atas. Itu kan alatnya, tapi yang dimasukin apa?
Yang apa dimasukkan ya itu bahan bakarnya. Apa? Bahan bakarnya. Bahan bakar murni. B30-nya itu, Pak. Ini Pak, mungkin ini yang gambar apa sih yang kalau misalnya di pom bensin itu Pak, yang warna hijau ini, itu dimasukin ke tangki bahan bakar Pak, yang isinya biodiesel B30. Nah, itu dipompa bahan bakarnya ke dalam ini tangki yang 4 ini Pak. Nah, di dalamnya ini tuh ada filter-filter Pak, jadi kotoran-kotoran itu ditangkap, terus terus nanti ada bagian mengendap, itu mengendap ke bagian bawah dari tabung filter Pak. Nah, di bawah ini tuh ada katup-katup yang fungsinya untuk membuang kotoran yang mengendap itu Pak. Dan jadi habis mengalir ke tabung filter ini, nanti disirkulasikan lagi ke dalam tangki bahan bakarnya lagi, dan terjadi selama 2 siklus Pak. Jadi satu siklus itu maksudnya volume dari tangki bahan bakarnya. Jadi sirkulasinya 2 kali Pak. Ngambilnya dari tangki bahan bakar masuk ke mesin itu gimana? Kalau masukin kan mungkin bisa masukin lubang yang masukkan ke bahan bakar itu ya, kayak ke bensin itu kan dimasukin ke situ ya. Ya Pak. Nah, terus ngambil bahan bakar yang dari itu kan ngambilnya kan dari tangki bahan bakar di mobil itu ya. Iya. Nah, ngambil dari tangki bahan bakarnya gimana? Dipompa Pak. Jadi disedot. Di sini ada Masa pompanya. cukup waktunya? Atau disedot sampai habis dulu, diproses, kemudian selesai dimasukkan lagi gitu atau gimana? Sebenarnya atau muter kayak kayak orang cuci darah gitu loh. iya, Saya masih bingung nih. Saya ini tanya, apakah modelnya kayak cuci darah begitu? Iya, Dari disedot masuk ke alat cuci darah itu, disaring dan sebagainya, kemudian kan dimasukin lagi ke dalam tubuh orang yang dicuci darahnya. Nah, proses nyedot sama masukin itu bersamaan. Kalau yang cuci darah itu, ini kan prinsipnya sama kayak cuci darah gitu kan, cuman ini di mobil gitu. Nah, proses cuci darah nyedot sama masukin itu bersamaan atau disedot sampai habis dulu, gitu ya. Kemudian masukin ke mesin disaring, dikumpulin di mesin dulu. Kalau sudah selesai disaring, dimasukin lagi ke mobil atau gimana? Prosesnya bersamaan Pak, jadi selang yang buat ngepompa itu sama selang yang buat masukin itu masuknya barengan gitu Pak. Jadi emang kayak prosedurnya kayak cuci darah gitu Pak bentukannya. Selangnya jadi satu? Selangnya terpisah, masuknya barengan gitu Pak. Iya. Selangnya beda tapi dimasukin barengan? Iya. Cukup itunya, mulut untuk masukin itunya cukup enggak? Bentuknya beda apa? Bentuk apa bareng? Bentuk untuk yang menyedot sama yang untuk mengeluarkan itu beda Pak. Jadi kalau yang yang menyedot itu lebih panjang Pak. Jadi kan yang bawah dulu yang kesedot gitu. Masukinnya dari lubang yang sama itu ya? Iya. Dari lubang masukin itu? Iya Pak, jadi dari lubang tangkinya itu dimasukkan yang bagian hijau ini Pak. Nanti di hijau ini nanti ditambahkan pipa panjang gitu Pak. Jadi bisa menyedot yang bagian paling bawah. Karena yang paling bawah kan yang lebih mengendap. Iya, endapannya kan masih ada di bagian bawah situ. Ya, disedot, masuk ke filtrasi ini, terus keluar dengan selang yang berbeda. Nanti selang berbeda itu dimasukkan lagi di lubangnya yang sama itu. Jadi bisa dimasukkan dua-duanya begitu Pak. Kami ada fotonya Pak. Apa mungkin ditunjukkan?
Ya, boleh. Fotonya kayak Baik. gimana? Sebentar. Ya Pak, jadi itu untuk selang masuk dan keluarnya ada 2. Terus dimasukin, di situ ada pipanya buat biar bisa sampai ke bawah. Oh, enggak kelihatan masuknya ya? Masuknya mana ini masuknya? Yang ada Masuknya, Itu lingkaran yang kecil. lingkaran kecil. yang ada pipa panjang itu buat Yang sebelah Ah? sini nih Pak. Ini yang selang masuk ini yang panjang ini Pipa Pak. apa selang? Selang itu toh. iya selang terus Iya selang, tangannya. terus yang ini disambungin dengan pipa Pak, yang masuk ke dalam sini. Jadi ini, Halo? ya Pak, halo. Awas, suara saya terdengar Pak. Aduh. Halo. Apakah suara saya terdengar Pak? Semangat ya. Grogi. Nggak kelihatan kok kelihatan gambarnya aja. Terlihat rambutnya aja. Nggak aku. Suara saya benar Pak. Maaf, tadi terputus. Iya. Ini Pak, jadi Ya, di sini Pak. gimana? Ini selang yang panjang ini Pak. Saya zoomnya lagi. Ini tuh untuk memasukkan bahan bakarnya itu tadi Pak, yang dari tangkinya itu. Ya, yang ini. Masuk Nah, sampai di situ. sini ya, ini yang panjang ini pipa Pak, biar sampai bawah, kan panjang, dalam, sangat dalam. Masuk sini, terus mengalir masuk ke flashingnya ini. Gambarnya nggak flashing. kelihatan. Oh iya. Iya ini Pak, flashing ini. Oh. Ini kemudian nanti keluar. Nah ini Pak, masuk sini, keluar. Setelah itu Masukin bahan lagi bakarnya ke situ. dialirkan kembali ke dalam tangkinya. Sirkulasi. Ya sudah, bagus. Cuman prosedurnya dijelasin detail ya di laporan ya. Jadi termasuk kondisi selang masuk 2 di lubang untuk masukkan bahan bakar itu disebutin begitu ya? Ya Pak. Itu masuk di bab 4-nya Pak prosesnya. Ya, pokoknya dijelasin lah. Di dalam Sama gambar-gambarnya ini ya. Oh supaya iya. pemahaman orang yang bacanya jelas gitu ya. Iya Pak. Oke, terus setelah prosedur hasilnya gimana? Setelah proses flashing itu hasilnya gimana? Lebih baiknya seperti apa? Iya Pak, jadi untuk hasilnya itu ada lab, hasil labnya mungkin bisa ke bab 4 ya. Nah, untuk ini
ini kadar partikel dalam bahan bakarnya itu ada partikel kontaminan 4 mikron, 6 mikron, sama 14 mikron. Kemudian hasil uji labnya mungkin bisa ke bawah sih. Nah, sebelum flushing itu hasil jumlah partikel kontaminannya itu melebihi batas ambang maksimalnya. Itu kemudian setelah di flushing itu uji labnya menurun. Jadi 500 jauh ya? lebih. Iya. Dari 1000 sekian tadi jadi 500 sekian. Iya. Untuk dari perusahaan tahunya dari hasil uji lab ini, Pak. Ya, bagus. Itu sudah cukup. Nah, makanya itu kebetulan mobil saya kan mobil diesel. Saya itu juga nggak sepakat dengan kan sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya biosolar itu kan, bahkan mau ditingkatkan jadi 30 itu kan. Sekarang kan masih 10% kalau tidak salah. Yang di pom-pom bensin itu kan 10%, kecuali Pertamina Dex. Kalau Dexlite itu masih ada kandungan bionya. Apalagi yang pom bensin yang bukan Pertamina itu kan dengar-dengar dia wajib B10. Nah, itu saya khawatirnya kalau mobil itu dimasukin ya nanti kayak gini nih. Khawatirnya. Nah, kalau perusahaan gede gini bisa dia ngusahain flushing rutin. Nah, kalau orang biasa yang pakai kendaraan diesel gitu lah, ya hancur mobilnya. Itu kondisi keburukan dari biosolar. Dia memang sih kadar emisinya lebih bagus gitu ya, tapi dari sisi mesin itu lebih merusak. Seperti itu. Belum lagi nanti kandungan sulfurnya gitu ya. Sulfur itu kalau nggak salah sulfur itu yang buntoni injektor. Jadi injektor tadi nggak cuma sekedar tergores karena mungkin ada partikel-partikel abrasif, juga buntu. Karena apa? Karena kandungan sulfur dari biodiesel itu biasanya tinggi. Padahal injektor itu kan tadi saya cerita nozzle. Nozzle itu ujungnya diameternya sempit sekali. Begitu ada gombalan sulfur gitu, nyumpet di injektornya itu. Jadinya rusak begitu. Itu ya keburukan dari biodiesel. Makanya biodiesel itu sekarang masih dalam taraf penelitiannya masih jauh gitu. Supaya supaya itu bisa digunakan, emisinya kecil, tapi dari segi performa juga bagus. Karena performanya juga nggak bagus ternyata, nggak sebagus solar beneran. Itu mobil diesel yang sekarang aja yang mobil baru-baru itu kita nggak boleh dimasukin solar Pertamax Dexlite, karena kandungan sulfurnya tinggi juga, itu bisa buntoni injektor. Kecuali kalau mesin dieselnya itu Panther gitu, Panther itu atau Kijang yang lama itu masih masih mesin diesel yang lama, injektornya gede, lubangnya, jadi nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau mesin mobil-mobil mesin baru kayak mobil saya, terus apalagi mobil-mobil yang kelas-kelas tinggi itu kayak Fortuner gitu, Fortuner yang diesel. Nah itu
itu nggak boleh minum Dexlat, itu minumnya harus Pertadex. Supaya apa ya? Supaya itu kandungan sulfurnya rendah, nggak ada bionya, belum lagi tambahi yang aditif-aditif lain, misalkan supaya nggak ada busanya dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Baik, sudah ada lagi yang perlu dilaporkan? Sudah Pak, cuma kemarin kan dari Bapak mengusulkan untuk dianalisa pakai stapler, terus kemudian kita analisanya pakai ANOVA Pak. Yang dianalisa apanya? Yang Bentar. di ANOVA kan apanya? Ini Pak, jadi Sebelum dan sesudah ya? Ya, dalam pengujiannya itu kan ada replikasinya. Ya kalau sebelum dan sudah gitu bukan pakai ANOVA dong. Pakai yang apa? Uji hipotesa cukup. Kan cuma bandingin 2. Sebelum dan sesudah. Pakai yang itu loh. Itu sampel T. ANOVA itu membandingin kalau lebih dari 2 perlakuan. Ini kan 2 perlakuan, sebelum dan sesudah. Jadi cuma 2 perlakuan. Kalau 2 perlakuan nggak perlu pakai ANOVA, pakai yang uji hipotesa. Berarti langsung pakai yang uji sampel. Itu sampel T. Itu sampel T. Iya Pak. Ini Anda pakai Minitab kan? Iya Pak, pakai Minitab. Nah, pakai yang itu sampel T. Tapi untuk itu sampel T itu kan harus dicek apakah varian dari kedua populasi itu sama apa enggak. Jadi harus dicek two varian dulu, dilihat variasinya sama apa enggak. Kalau sama, ya nanti di Minitab untuk yang two sampel T itu kan ada assume equal variance gitu ya. Kalau ternyata variannya sama, yang assume equal variannya dicek, dicentang gitu ya. Kalau ternyata hasil pengujian variannya tidak sama, ya yang assume equal variannya nggak boleh dicentang gitu. Ini masih pakai ANOVA? Iya, kemarin Mas. Nah, dibetulin ya, nggak usah pakai ANOVA, pakai two sample T, tapi sebelum two sample T dicek dulu pakai two variances. Ya. Baik, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada nanti dibetulkan dulu ya. Dibetulkan dulu, kemudian nanti kita ketemu lagi, tunjukin pembetulannya kayak gimana. Kalau sudah, lalu selesai. Gitu ya. Baik, Pak. Ya, nanti kita kalau sudah selesai kita janjian lagi ya. Kita janjian lagi, nanti kita ketemu lagi kayak gini. Baru nanti kalau sudah saya oke, ya, baru nanti kasihkan fiturnya. Ya, baik, Gitu Pak. ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup saya akhiri ya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Ya.